Udah seminggu cuy nggak ketemu cuy. Halo semuanya, apa kabar nih ya? Dan ini nggak ada rilisan yang menarik ya, maka dari itu saya buat konten ini cuy. Ya untuk mengisi kekosongan aja dan ya semoga ada manfaatnya buat teman-teman ya. Yaudahlah, mending ini atau itu. Let's kidot. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nuri Farisman. Di video kali ini nggak markising coy, karena kurang ada rilisan yang menarik baik di sepatu, atasan, baju, celana. Kurang ada yang menarik hati saya, karena brand-brand kalau di mendekati lebaran seperti ini rata-rata ya mereka akan melakukan sale. Jarang yang akan merilis sepatu baru atau produk baru ya. Yang merilis produk baru ya ada beberapa, tapi nanti yang paling banyak biasanya 1 bulan setelah lebaran coy. Oke, dan di sini saya udah menyiapkan, tim saya udah menyiapkan, yaitu mending ini atau ini. Kalau misalkan saya ada pertanyaan terkait ini atau ini, bingung kan? Ya udahlah, langsung aja kita main. Semoga dari video ini sedikit membawa manfaat ya, karena ini untuk mengisi kekosongan aja daripada seminggu masa gak ada konten sama sekali coy. Kalau misalkan teman-teman gak suka ya udah skip, teman-teman nonton yang lainnya aja. Kalau misalkan teman-teman suka ya alhamdulillah. Mending Warrior atau Kodachi? Kedua brand sepatu yang susah kalau misalkan disuruh pilih, karena kedua-duanya ini emang enak dibuat tempur coy. Warrior, itu dibuat model apapun bisa coy, dibuat sepak bola apapun bisa. Kodachi pun demikian. Saya masih ingat Warrior adalah sepatu sekolah saya waktu saya SD SMP, dan Kodachi adalah sepatu badminton saya coy. Kalau misalkan sepatu badminton saya rusak, orang tua saya, bapak saya itu selalu membelikan Kodachi. Tapi kalau misalkan saya disuruh pilih antara Kodachi atau Warrior, wah ini susahnya minta ampun. Tapi karena saya lebih demen sepatu yang bisa dipakai apapun, olahraga bisa, dibuat jalan-jalan bisa, dan lebih variatif aja. Kalau menurut saya sih jelas saya pilih si Warrior, karena konsepnya kan agak-agak ke converse-conversean. Jadi kalau misalkan dibuat apapun masih oke lah, dibuat jalan-jalan oke, dibuat nongkrong oke, dibuat olahraga oke, dibuat naik gunung oke. Jadi menurut saya sih masih serba bisa ya. Mending Beas atau Patrobas? Kalau ini mah susah banget coy. Jujur saya nggak bisa milih, karena kedua brand ini favorit saya ya. Beast itu enak banget dipakai, dan terlebih Beast adalah salah satu brand yang kolaborasinya itu selalu dengan musisi. Itu yang saya demen dari brand ini. Kemudian Patrobas sepatunya nyamannya minta ampun, pernah saya pakai tanpa kaos kaki, nggak lecet. Tapi ya tetap kontennya ini kan disuruh milih mending ini atau ini. Kalau dari segi kenyamanan nggak bisa saya bandingkan, karena kedua sepatu ini emang bener-bener nyaman. Yang bisa saya bandingkan dari segi banyaknya produk aja ya. Kalau yang Beast ini ya kurang lebih sepatunya hampir senada lah ya, dan mereka nggak punya sepatu yang konsepnya high, mentok konsepnya yang mid ya kan. Tapi kalau Patrobas itu punya slip on, kemudian punya high, punya low cut, punya pokoknya variannya lebih banyak lah ya. Dan dari segi harga keduanya hampir sama lah ya, itu 200-an ribu rupiah. Kalau yang Beast Maxen itu kan 200 ribu rupiah. Yang Patrobas juga punya sepatu yang harganya 200 ribuan. Tapi kalau disuruh pilih mending yang mana, bismillahirrahmanirrahim, saya pilih yang Patrobas ya, karena variannya lebih banyak dan nyamannya itu coy. Ketika dipakai tanpa kaos kaki saya nggak lecet. Jadi kalau misalkan dibuat daily beater, ini menurut saya ini oke. Mending Erigo atau Roughneck? Erigo Roughneck susah juga coy, karena yang pertama brand ini saya punya keduanya, tapi saya nggak pernah pakai. Lebih kurang pede aja, dan banyak coy ya. Kalau misalkan kalian kemana-mana gitu, ada yang pakai Roughneck, ada yang pakai Erigo, apalagi Erigo coy, banyak banget yang pakai itu. Jadi itulah yang membuat saya kurang pede kalau misalkan pakai kedua brand ini ya, karena kedua brand ini kurang lebih hampir sama dari segi harga ya, cukup terjangkau, kemudian banyaknya mass produknya sehingga banyak yang pakai ya. Tapi kalau disuruh pilih Erigo atau Roughneck, saya lebih demen Roughneck. Mending Patrobas atau Campus? Oke, Patrobas sama Kompas ya. Patrobas sama Kompas kalau dari segi harga jauh Patrobas lumayan terjangkau dibandingkan Kompas. Kemudian dari segi kenyamanan jauh juga. Kalau menurut saya ya, lebih mending Patrobas dibandingkan Kompas. Dan kalau jualan masalah gimmicknya ya jauh coy, lebih mending Kompas daripada Patrobas, karena Patrobas jarang banget mengeluarkan gimmick-gimmick baik yang negatif maupun positif. Patrobas fokus ke buat jualan. Tapi kalau Kompas kan buat branding jualan ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga
Kalau disuruh pilih, jelas saya yang biasa-biasa aja lah ya. Saya pilih yang Patrobas. Kecuali kalau nanti Kompas mengeluarkan seri yang terbaru dan kolaborasinya gokil banget. Yang kemarin dengan Amoy Budaya biasa banget. Maka dari itu nggak soal-soal sampai sekarang ya. Oke, dari brand celana Hammer Stout dan The Denim Station. Wah, bingung coy ya. Hammer Stout ini adalah salah satu brand kargo yang gimana sih? Pertama kalinya saya pakai kargo dan langsung nyaman dan langsung selalu pakai, yaitu dari Hammer Stout. Itu kargonya menurut saya gokil banget, mantep. Saya demen adalah fungsi adjustable-nya di bagian pinggang-pinggangnya itu cuy. Kemudian yang kedua, The Denim Station itu brand yang udah lama banget saya pakai ya untuk masalah celana. Tapi kalau disuruh pilih, sepertinya saya tetap The Denim Station karena saya chinonya pernah nyoba, kemudian denimnya pernah nyoba, kargonya udah pernah nyoba, jaketnya udah pernah nyoba, semuanya pernah saya coba dan semuanya saya merasa nyaman. Kalau si Hammer Stout kan saya hanya coba untuk kargonya aja, kalau yang lainnya masih belum pede lah. Jadi The Denim Station coy. Mending Brodo atau Prabu Indonesia? Kalau ini siapa ya? Brodo dan Prabu. Bingung coy. Sepatu kerja saya yang saya pakai tiap hari untuk kerja ya, yaitu Prabu. Brodo saya pakai juga, tapi nggak sepatu yang kerja. Jadi gimana ya? Kalau dari segi varian sih lebih banyak Brodonya daripada si Prabu ya. Tapi karena di sini keduanya adalah brand-brand yang berasal dari perkulitan, jadi yang saya bandingkan yang kulit-kulitnya aja. Tapi karena saya lebih sering pakai si Prabu, ya otomatis saya pilih Prabu. Karena Brodo untuk yang masalah kulit-kulit saya nggak pernah punya. Sepatu yang sneakers mereka punya, tapi yang perkulitan saya nggak punya. Baru punya yang Prabu, ya wis aku milih Prabu aja. Mending Orthusaid atau Nah Project? Orthusaid Nah Project, karena saya anaknya si olahraga banget alias gak pernah olahraga, ya wis lah Nah Project kayak Orthusaid gak ngerti coy, gak tau olahraga, gak pernah juga beli sepatu olahraga, paling mentok sepatu running itu aja gak buat jogging, buat ke mall. Mending Aero Street atau Thunderbird? Wih, bentar, bingung coy. Aero Street itu sepatunya, jenisnya, artikelnya itu banyak ya Paul, mulai dari mereka seringnya kolaborasi dan lain sebagainya. Thunderbird brand yang terinspirasi dari Vans dan mereka setahu saya belum pernah kolaborasi. Tapi karena saya sendiri adalah tipikal orang yang kurang begitu demen dengan sepatu yang konsep konstruksinya adalah injection. Kenapa? Karena injection itu rawan kempes saja dan durability-nya ya cukup dipertanyakan coy. Ya jadi saya pilih Thunderbird. Mending Maternal atau Lawless? Kedua brand ini adalah brand clothing yang paling saya demen, tapi semenjak kasusnya Om Gofar, saya kan cukup mengikuti kasusnya dan nggak ngejudge duluan sampai akhirnya mungkin teman-teman tahu, jadi kok saya kurang respect ya. Tapi pasti kan mereka punya pemikiran sendiri, teman-teman udah tahu jawabannya kan, pasti saya pilih Erigo, nggak Maternal. Saya masih ada beberapa Outlaws tapi jarang saya pakai karena kasus kemarin, jadi kok gimana ya, jadi nggak kurang mengena aja sih karena kasus kemarin coy. Ya semoga setelah ini berbenah jadi brandingnya mantap lagi coy. Baik, segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf kalau misalkan kurang begitu penting ya. Semoga dari video ini teman-teman punya referensi ya, yang mungkin antara sepatu ini, celana ini, kaos ini lebih mending yang mana. Ya semoga ini bisa jadi patokan atau acuan. Tapi sekali lagi ini adalah versi saya ya, belum tentu sesuai dengan versi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya pilihan sendiri, coba deh tuliskan di kolom komentar di bawah dari pilihan 1 dan pilihan 2 yang sudah ditampilkan di video ini ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya, selalu dukung, bangga dan pakai berlokal kanal lokal istimewa. Saya Thanks for watching. Stay positive and you're the best. See you next time. Tahu tek bye-bye juga.